Saksikan. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Uji regresi linear sederhana merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana: yang pertama valid dan reliabel, kedua normal dan linear. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memulai uji regresi linear, jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana dasar pengambilan keputusan dari uji regresi linear SPSS ini. Nah, jadi pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama kita dapat membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jadi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selain itu kita juga dapat dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, kita langsung saja praktik uji regresi linear. Ya, sebelum kita ke SPSS, kita perlu menyiapkan sebuah data terlebih dahulu. Di sini saya telah menyediakan data pengaruh trust kepada kandidat terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Nah, ini trust saya jadikan variabel X dan partisipasi saya jadikan variabel Y. Nah, di sini sudah ada data sejumlah 15 dari respondennya. Saya buat di Excel terlebih dahulu, nanti saya akan copy ke SPSS. Oke, setelah menyiapkan data di Excel, kita buka SPSS. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sebelum kita mengcopy, kita ke variable view dulu. Nah, di variable view nanti bagian nama, name, dikasih yang pertama ini X dan kedua ini Y. Nah, terus kita beri label, yang X diberi label trust, kemudian yang Y diberi label partisipasi. Oke, setelah seperti ini kita kembali lagi ke data view. Nah, sudah ada tampilan X dan juga Y. Kemudian kita kembali lagi ke Excel. Nah, saya akan mengcopy data yang sudah saya buat. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita paste, data sudah masuk di SPSS. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih analyze ini ya. Kita pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, untuk data untuk variabel trust atau variabel X ya, variabel X kita masukkan di independen.
dan variabel y kita masukkan ke dependent. Seperti ini sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK akan muncul output dari SPSS ya. Nah, di sini ada 4 tabel hasil SPSS. Nanti kita hanya memerlukan tabel ANOVA dan juga koefisien. Nah, bagaimana cara membaca tabel ANOVA dan juga koefisien ini sehingga kita mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak variabel X terhadap variabel Y. Nah, berikut saya sudah rangkumkan. Nah, jadi dari hasil uji SPSS tadi dihasilkan tabel yang pertama ini ANOVA, output bagian ketiga ANOVA. Nah, saya sudah kasih tanda warna merah, ini bagian F dan juga signifikansi. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai hitung F hitung sama dengan 8,145 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 atau 0,014 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi kita lihat bagian kolom F ini dan signifikansi. Nah, kita lihat signifikansi ini besarnya 0,014, di mana 0,014 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi ketika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel X ini ada pengaruh terhadap variabel Y. Oke, itu tabel output bagian ketiga. Kemudian kita lanjut yang output bagian keempat, yaitu tabel koefisien. Jadi di sini kita melihat bagian kolom T yang saya kasih tanda merah ini. Oke, dari output tersebut diketahui nilai T hitung sebesar 2,854 lebih besar dari T tabel 2,160 atau 2,160. Maka uji regresi ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel partisipan atau variabel Y. Nah, mungkin kalian masih bingung kenapa T tabel bisa dihasilkan atau ditemukan 2,160. Nah, cara menentukan T tabel ini yaitu ada rumusnya. Cara menentukannya yaitu alfa per 2, alfa dibagi 2, kemudian N kurangi K kurangi 1. Nah, alfa ini yaitu 0,05. Sudah umumnya ini 0,05 dibagi 2, kemudian N merupakan jumlah datanya ada berapa, kemudian dikurangi K dikurangi 1, K itu 1, kemudian dikurang 1 lagi. Nah, 0,05 dibagi 2 ketemunya 0,025, kemudian 15 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan 13. Nah, kemudian untuk menentukan jumlahnya kita melihat dari tabel distribusi nilai T tabel. Oke, ini ada 0,025 sama 13. Kita lihat. Nah, berikut adalah tabel distribusi nilai T tabel.
Nah, jadi tadi yang 0,025 kita lihat di bagian atas sini. Nah, ini merupakan 0,025, sudah saya beri tanda. Kemudian ada angka 13. Kita tarik ke bawah sampai lurusnya angka 13. Ini ya, teman-teman. Ini bagian pas angka 13. Nah, ini jumlahnya yaitu 2,160. Nah, jadi jumlah T tabel, nilai T tabel yang saya tuliskan di sini merupakan hasil dari perhitungan dan juga melihat tabel distribusi nilai T tabel. Oke, jadi dari output yang keempat ini kita lihat bagian T yang kolom yang bawah ini, yang kedua yang saya beri tanda merah. Nah, ini merupakan nilai T hitung. Kemudian syaratnya, jika T hitung ini lebih besar dari T tabel, maka uji regresi ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, setelah kita melihat dua tabel hasil output SPSS, kita simpulkan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 2,854 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Demikian teman-teman cara uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Apabila ada kesalahan dan juga tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.